Coba deh bayangin, Anda punya karir yang sudah dibangun bertahun-tahun. Lalu Anda lepasin gitu aja demi keluarga. Nah, hari ini kita akan dalami sebuah kisah nyata tentang seorang wanita yang berani banget ambil pilihan sulit ini dan justru nemuin arti bahagia yang sama sekali nggak terduga. Meninggalkan karir impian, apa itu artinya kita menyerah, kalah, atau jangan-jangan ini justru langkah berani buat masuk ke medan perjuangan yang berbeda? Pertanyaan ini nih yang akan jadi inti cerita kita. Di satu sisi, ada dunia ambisi, gaji, pencapaian profesional yang bikin kita bangga. Tapi di sisi lain, ada panggilan keluarga, pengabdian, dan kehadiran utuh buat orang-orang tersayang. Ya, inilah dua dunia yang seringkali menarik kita ke arah yang berlawanan. Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa besar sih keputusan yang dia ambil, yuk kita mundur sedikit ke belakang. Kita kenalan dulu sama impian besar yang pernah dia pegang erat-erat. Jadi, cerita kita ini berpusat pada seorang perempuan, sebut saja namanya Jane ya, yang sejak muda itu udah punya ambisi tinggi banget buat masa depannya. Dan ini bukan sekedar mimpi loh, dia beneran wujudin itu semua. Selama 9 tahun, dia berhasil membangun karir sebagai guru yang berdedikasi. Dan yang lebih hebat lagi, dia pegang teguh banget kejujurannya. Sampai menolak jalan pintas buat jadi PNS karena percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Ini pencapaian yang luar biasa, baik secara profesional maupun secara prinsip hidup. Tapi ya namanya hidup kan, seringkali ada titik balik yang datang tanpa kita duga dan bisa mengubah segalanya. Momen di mana karir dan keluarga akhirnya bertemu di sebuah persimpangan yang sangat menentukan. Awalnya, pas punya anak pertama, semuanya masih seimbang, masih bisa dikelola. Tapi, segalanya berubah total waktu putri keduanya lahir. Anak kedua Nini super aktif, selalu menuntut perhatian, dan yang paling berat, sering nangis histeris setiap kali Jane mau berangkat kerja. Perasaan terbelah antara harus profesional di kantor, tapi juga harus jadi ibu yang siaga di rumah ini, ternyata ada namanya loh dalam ilmu psikologi, konflik peran ganda. Dan ini adalah tekanan yang dialami oleh banyak banget perempuan di seluruh dunia. Coba bayangkan, 4 tahun lamanya, setiap pagi jadi pertarungan batin. Tekanan ini numpuk terus, nguras emosi, sampai akhirnya dia ada di titik di mana rasanya udah nggak sanggup lagi, dan sebuah keputusan besar harus segera diambil. Kerennya, dia dan suaminya nggak ambil keputusan ini sendiri-sendiri. Mereka mendekatinya lewat proses musyawarah, sebuah prinsip di mana suami istri berdiskusi untuk mengambil keputusan penting sebagai mitra yang setara. Dan inilah puncaknya. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan matang bersama suami, Jane membuat pilihan yang luar biasa besar, meninggalkan karir yang sudah dia bangun dengan integritas selama 9 tahun demi fokus pada masa depan anak-anaknya. Tapi ceritanya nggak langsung happily ever after gitu aja. Transisi ini bukan tanpa tantangan. Realitas baru di rumah ternyata membawa perjuangannya sendiri. Dia sendiri mengakui kok, seperti yang dia bilang, awalnya itu berat banget. Ya jelas, dari seorang profesional yang super aktif di luar, tiba-tiba harus jadi ibu yang 24 jam di rumah. Itu perubahan yang drastis. Perasaan capek luar biasa ini juga ada namanya parental burnout. Semacam sindrom kelelahan fisik dan mental karena stres yang menumpuk dari peran sebagai orang tua. Ini nyata, dan banyak banget yang mengalaminya. Terus, gimana cara Jane bangkit dari titik terendahnya? Ternyata dia menemukan kekuatannya lagi lewat 3 langkah yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata ampuh banget. Dan solusi Jane ini, jujur, praktis, dan inspiratif banget. Dia menemukan terapinya di dapur. Dengan menyalurkan energinya ke hobi baru, yaitu membuat kue, dia pelan-pelan menemukan lagi kegembiraan dan rasa kontrol atas hidupnya. Nah, perjalanan adaptasi inilah yang pada akhirnya membawa dia ke sebuah pencerahan. Ke sebuah definisi baru tentang apa itu arti kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Melalui semua pengalamannya, Jane akhirnya menemukan apa yang dia sebut sebagai kunci kebahagiaannya. Bagi dia pribadi, kepuasan tertinggi itu adalah saat bisa mengasuh anak-anaknya sendiri, hadir secara utuh untuk mereka setiap saat. Coba deh, kita resapi cara dia melihat keputusannya ini. Baginya, ini bukan soal kalah atau menang, tapi tentang memilih medan perjuangan yang baru. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang sangat kuat, dari merasa kehilangan karir menjadi sebuah misi baru yang mulia. Dan kisah Jane ini jadi pengingat penting buat kita semua, nggak ada satu jalan yang paling benar untuk semua perempuan. Setiap pilihan
mau itu di kantong atau di rumah, adalah sebuah medan perjuangan yang sama-sama mulia dengan tantangan dan kebahagiaannya masing-masing. Dan ternyata, pergulatan yang dialami Jin itu bukan cuma dia sendiri loh. Data dari BPS menunjukkan kalau lebih dari 60% perempuan pekerja di Indonesia merasakan tekanan yang sama saat mencoba menyeimbangkan dua peran ini. Jadi, ini adalah isu yang sangat nyata dan dirasakan banyak orang. Pada akhirnya, poin terpentingnya adalah ini. Kesuksesan sejati itu bukan soal jabatan atau seberapa sibuknya kita, tapi tentang gimana kita bisa menemukan kebahagiaan dan keseimbangan pribadi dalam pilihan yang kita ambil, tanpa harus pusing dengan penghakiman orang lain. Nah, kisah Jane ini jadi bahan renungan buat kita semua kan. Gimana ya caranya kita sebagai masyarakat bisa menciptakan dunia di mana setiap pilihan perempuan, apapun itu, dihargai sebagai jalan untuk menemukan versi terbaik dirinya, bukan sekedar sebuah kompromi ya. Gimana dengan Anda? Pernah nggak ada di persimpangan yang sama? Coba deh ceritakan pengalaman hebat Anda di kolom komentar.